Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Salim dari program studi Hukum Ekonomi Syariah NPM 100224014 akan menjelaskan tentang sudut pandang Islam tentang uang. Yang kita tahu bahwa uang merupakan alat tukar di zaman sekarang yang menggantikan sistem pertukaran menggunakan emas. Baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas ekonomi syariah. Oke. Yang pertama di sini ada definisi uang menurut perspektif ulama. Yang pertama ada dari Al-Ghazali dan yang kedua ada dari Ibnu Khaldun. Nah, yang pertama ada dari Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, fungsi uang adalah sebagai media pertukaran dan merefleksikan nilai suatu barang untuk mempermudah dalam transaksi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sedikit bahwa fungsi uang adalah media pertukaran dan merefleksikan ataupun menjelaskan nilai dari suatu barang guna mempermudah dalam transaksi. Adapun hal-hal yang dilarang menurut Imam Al-Ghazali yaitu penimbun uang. Mengapa hal ini dilarang? Karena hal tersebut termasuk dalam bentuk kejahatan karena memperlambat perputaran. Lalu hal yang dilarang selanjutnya ialah pemalsuan uang. Pemalsuan uang sangat berbahaya dibanding mencuri karena itu termasuk dosa jariah. Dan kita tahu bahwa ada beberapa kasus di Indonesia khususnya terdapat praktek-praktek pemalsuan uang yang dimana uang tersebut disebarkan dan yang lebih parah terjadi di ruang lingkup universitas seperti itu. Baik. Yang selanjutnya ada pendapat menurut Ibnu Khaldun. Kekayaan suatu negara tidak diukur dari seberapa banyak negara mencetak uang, karena jika hal tersebut dilakukan, maka akan terjadi inflasi. Penjelasannya bahwa ada suatu negara yang mencetak nominal uang sehingga 1 miliar, namun uang tersebut tidak ada harganya karena terjadi inflasi. Maka dari itu, kekayaan dilihat dari bagaimana negara memproduksi suatu produk sehingga bisa menghasilkan neraca yang positif. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang menurut ekonomi konvensional, yang pertama ada media pertukaran, standar nilai, dan penimbun nilai. Dan menurut ekonomi syariah, media pertukaran dan standar nilai. Dan selanjutnya ada konsep uang. Konsep uang menurut ekonomi konvensional, yang pertama barang modal, barang pribadi, penimbun kekayaan. Dan menurut ekonomi syariah, antonim dari ekonomi konvensional yaitu bukan barang modal, barang non pribadi dan penyalur kekayaan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.